Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, jemaat GAB Miracle Center yang kami kasih semuanya. Hari Minggu ini kita akan beribadah meskipun kita masih tetap lewat online. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan menyaksikan via YouTube, tapi kita percaya ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kami semua berharap kita boleh dikuatkan menghadapi situasi yang hari-hari ini. Ada baiknya kita semakin hari semakin melekat pada Tuhan. Untuk memulai ibadah pagi hari ini kita akan buka dengan doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia anugerah-Mu. Kalau kami semua sampai hari ini kami boleh ada semua karena anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kesempatan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh sama-sama beribadah, kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu sehingga setiap firman Tuhan yang dibagikan, yang kami pelajari bersama-sama itu boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Boleh membuat kami semakin hari semakin mengerti dan memahami kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga semakin hari Tuhan, kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat Tuhan yang sama-sama pagi hari ini belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini hari Minggu yang ketiga. Kita masih dalam suasana pandemi ya, masih PPKM dan kita tetap bersyukur kalau pagi hari ini kita tetap masih bisa beribadah meskipun via online. Ya, dalam menghadapi keadaan hari-hari ini mungkin banyak orang yang bertanya-tanya di dalam kehidupan mereka mengiring Tuhan, mengenal Tuhan, kehidupan mereka menjadi orang Kristen. Mereka bertanya-tanya, kenapa semua ini boleh terjadi dalam kehidupan saya, saudara saya, teman saya yang sudah kenal Tuhan bahkan melayani Tuhan. Tapi kenapa kehidupan hari ini begitu tidak bersahabat juga termasuk pada orang Kristen ya. Mari kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Kalau jadi orang Kristen, apakah otomatis kita ini tidak mengalami keadaan yang enggak baik gitu ya? Kalau jadi orang Kristen terus kita ini lepas dari masalah. Kalau jadi orang Kristen apakah terus kita ini hidup senantiasa dalam keadaan fine, baik, diberkati? Nah, kita mau belajar sehingga ketika kita dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita memahami bahwa kehidupan orang Kristen itu harusnya seperti apa ya. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Injil Matius pasal 20 ayat pertama sampai yang ke-16. Judul perikopnya seperti ini, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ayat yang pertama berkata seperti ini, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya,
karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan. Dari perumpamaan pagi hari ini yang kita sudah baca dari Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-16, kita akan banyak mendapatkan pelajaran pagi hari ini. Saya baca dari beberapa tafsiran, termasuk dari tafsiran Matthew Henry Commentary, salah satu tafsiran yang kadang saya pelajarin untuk belajar tentang firman Tuhan ya. Ini Matthew Henry ini menjelaskan bahwa pekerja-pekerja ini mewakili beberapa bagian orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka yang dipanggil jam 6 adalah mereka orang-orang yang memang sudah punya perjanjian langsung dengan Allah, mewakili orang Israel, ya kan? Dan orang-orang berikutnya yang dipanggil jam 9, jam 12, jam 3 sore, dan 5 malam adalah bangsa-bangsa lain yang juga berhak menjadi pekerja di kebun anggur, atau yang berhak mempunyai hak keselamatan, ya kan? Komentari yang lain berkata bahwa orang yang dipanggil jam 6 pagi adalah orang-orang yang mengenal Tuhan sedari awal. Mereka yang mengenal Tuhan mungkin sudah puluhan tahun, ya kan? Sedangkan orang-orang yang masuk jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore adalah orang-orang yang mungkin mengenal Tuhan jauh lebih muda masa pengenalannya. Kita tidak membahas itu, tapi kita belajar hari ini ada sebuah perumpamaan yang menurut saya Tuhan Yesus sengaja mengemunculkan sebuah pertanyaan yang aneh. Ya, kalau saya seorang pimpinan perusahaan umpamanya, pimpinan yang menjadi pemilik kebun anggur, saya tidak akan memanggil orang yang datang terakhir jam 5, ya. Terakhir jam 5 untuk saya panggil dulu, untuk saya beri upah. Tapi pemilik kebun anggur ini yang adalah Allah, gambaran dari Allah, sengaja memanggil mereka yang datang terakhir. Yang datang terakhir jam 5 dan totalan jam 6, mereka bekerja cuma 1 jam. Mereka adalah orang-orang yang nganggur, yang ditemukan atau dipanggil dari pasar. Mereka enggak punya keahlian bagaimana bekerja di kebun anggur. Bagaimana 1 jam mereka dapat bekerja dengan baik. 1 jam itu pasti mereka cuma diajarin, ini loh daun yang seperti ini kamu harus potong, ini mengganggu perkembangan, ya kan? Ini buah yang udah matang kamu boleh ambil, dikumpulkan ke keranjang ini. Mungkin tidak cukup seseorang belajar bagaimana bekerja di sebuah kebun anggur
kalau waktunya cuma 1 jam. Tapi di perumpamaan ini Tuhan sengaja menggambarkan yang jam 5 dipanggil duluan dan mendapatkan 1 dinar. Ya. Dan mereka yang berikutnya sampai yang terakhir yang datang jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ya. Jam kerja zaman dulu berarti 12 jam. Sekarang 8 jam di Indonesia. Itu pun 8 jam masih banyak yang komplain, banyak yang menghilang, ya. Tapi zaman dulu jam 6 ke jam 6, 12 jam kerja. Dan yang terakhir ketika melihat, oh yang kerja 1 jam mendapatkan upah 1 dinar. Berarti kalau saya 12 jam, bisa-bisa saya dapat 12 dinar. Tetapi ketika mereka datang dan tuan pemilik kebun anggur itu memberikan upah kepada mereka tetap 1 dinar. Maka protes besarlah mereka. Protes banget. Saya sudah kerja 12 jam. Ya kan? Sehari suntuk. Kena panas. 12 jam saya dapat 1 dinar seperti mereka yang kerja cuma 1 jam. Secara manusia mungkin wajar secara manusia. Tapi di sini kalau kita lihat dari sudut pandang pemilik kebun anggur dan kita belajar benar-benar, di ayat yang kedua dikatakan seperti ini, setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah 1 dinar sehari. Jadi di posisi pemilik kebun anggur tidak ada hal yang salah yang pemilik lakukan. Mereka yang masuk jam 6 pagi itu sudah sepakat untuk mendapatkan 1 dinar sehari. Jadi kalau umpamanya pemilik kebun anggur tidak memberikan 1 dinar, 1/2 dinar, maka salahlah pemilik kebun anggur. Tapi mereka sudah punya kesepakatan. Ini hal yang aneh. Nanti kita akan mendapatkan sebuah pelajaran buat kita semua, terutama buat saya juga, mungkin juga buat Bapak Ibu, kasih Tuhan jemaat GAB Miracle Center yang hari-hari ini merasa saya ini sudah 10 tahun ikut Tuhan. Bahkan dia merasa saya sudah 20 tahun ikut Tuhan. Apa yang saya dapat? Sementara saya melihat si A yang baru bertobat, Tuhan berkati begitu rupa. Bukankah hal-hal seperti ini kadang terlintas bahkan kita alami? Ya. Ketika kita merasa sudah kenal Tuhan begitu lama, bahkan bukan cuma ikut Tuhan tapi melayani pekerjaan Tuhan begitu lama, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu yang banyak untuk Tuhan. Bapak Ibu, pemilik kebun anggur itu sepakat sehari itu mendapat 1 dinar. Kita akan belajar sama-sama. Ada 3 hal yang saya dapatkan dalam perumpamaan ini. Biar Bapak Ibu jelas, itu tentang tuan rumah pemilik kebun anggur. Dikatakan di ayat yang pertama, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah pemilik kebun anggur. Kita tadi pahami sama-sama, kita harus tahu sama-sama perumpamaan ini berbicara pemilik kebun anggur adalah Tuhan sendiri. Ya, pagi-pagi mencari pengerja untuk kebun anggurnya. Nah, dari beberapa komentari yang saya pelajarin, mencari pekerja untuk kebun anggur itu seperti gambaran bahwa Tuhan mencari mereka yang mau bekerja atau mereka yang mau diselamatkan. Di sini kita akan paham kenapa yang masuk jam 6 pagi
ataupun yang masuk jam 5 sore, sebenarnya mereka tidak punya hak untuk menuntut lebih dari kesepakatan apa yang sudah dibuat. Karena mencari pekerja di kebun anggur, dan ketika pemilik itu menemukan, itu adalah sebuah anugerah yang pemilik kebun anggur berikan kepada mereka yang dipanggilnya untuk bekerja di kebun anggurnya. Kita harus sadari Bapak Ibu, mencari pekerja di kebun anggur itu seperti Tuhan itu berusaha mendapatkan sebanyak-banyaknya jiwa untuk dia selamatkan, untuk dimasukkan dalam kerajaan surganya. Dan itu adalah sebuah anugerah. Cuman satu golongan saja dikatakan bahwa mereka mempunyai kesepakatan dengan pemilik kebun anggur. Oleh sebab itu saya setuju dengan komentari dari Matthew Henry tadi, bahwa berkata mereka yang mempunyai kesepakatan itu mewakili bangsa Israel. Tapi selebihnya orang yang dipanggil mulai jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 itu mewakili kita bangsa-bangsa yang bukan bangsa orang Israel. Ketika kita dipanggil untuk jadi pekerja di kebun anggurnya, itu adalah ketika kita menerima sebuah anugerah, menerima sebuah keistimewaan untuk dapat bekerja di kebun anggurnya. Mereka yang dipanggil di pasar, dimanapun yang ditemui oleh pemilik kebun anggur, mereka orang yang nganggur. Dikatakan di situ tadi bahwa tidak ada orang yang mengupah kami. Kita ini orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Kita ini gambaran orang-orang yang sebenarnya tidak tahu bagaimana mendapatkan keselamatan itu. Ketika Tuhan panggil kita, itu adalah sebuah anugerah. Keselamatan itu anugerah. Menjadi pekerja di kebun anggur itu anugerah. Kita tidak punya hak untuk mengajukan, ini loh Tuhan aku selamatkan. Firman Tuhan itu ngomong, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ketika kita dipilih, itu sebuah anugerah. Hal yang ketiga berbicara tentang upah. Yang menarik, ya, di ayat yang kedua dikatakan seperti ini, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja mengenai upah sedinar sehari. Ini kalau kita lihat terjemahan di kitab yang lain, baik NIV, KJV ataupun bahasa aslinya, tidak kita temui kata-kata upah. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan seperti ini, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai sedinar sehari, tidak ada kata upah. Saya nggak tahu kenapa LAI memasukkan kata upah. Untuk mungkin kita ini lebih memahami upah itu bukan berbicara, sesungguhnya bukan berbicara tentang apa yang akan kita dapat, materi apa yang akan kita dapat kalau kita ikut Tuhan. Kalau kita udah bekerja buat Tuhan, tidak berbicara tentang upah yang berkata sebuah materi, sebuah harta, sebuah apa yang bisa dinikmati daging kita, tidak. Tapi ini akan menarik, karena berapa banyak orang yang ikut Tuhan, orang Kristen yang ikut kepada Tuhan Yesus, kadang fokusnya bukan kepada Tuhannya tapi kepada upahnya. Ini yang akan menjadi menarik untuk kita hari ini menghadapi hari-hari yang memang gak bertambah mudah tapi bertambah sulit. Dan memaksa kita untuk berpikir, aku ikut Tuhan udah lama, tapi apa yang aku dapat? Dalam keadaan seperti ini pun, saudara saya dipanggil Tuhan sakit, usaha teman saya bangkrut, dia udah ikut Tuhan bertahun-tahun. Akhirnya fokus kita ini ikut Tuhan upahnya, kesembuhannya, keselamatan duniawinya, berkatnya. Ini yang mari kita sama-sama belajar agar ketika kita bersama-sama mengikut Tuhan tidak salah fokus. Ya. Perumpamaan ini
Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-16 ini kita harus paham dulu kenapa ada perumpamaan ini. Perumpamaan ini tidak berdiri sendiri. Tiba-tiba Tuhan berbicara tentang para orang upahan di kebun anggur. Tidak loh. Kalau kita baca pasal sebelumnya, ya, kita baca pasal sebelumnya, kita akan paham. Ada kaitan di ayat yang ke-16 tadi seperti dikatakan seperti ini. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ayat 16, Matius 20 ayat yang ke-16 itu mengulang dari Matius 19 ayatnya yang ke-30. Dikatakan seperti ini di Matius 19 ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Lah, pernyataan ini muncul dari Tuhan Yesus sendiri, itu jawaban dari pertanyaan murid Tuhan Yesus sendiri yaitu Petrus yang ada di Matius pasal 19 ayat yang ke-27 berkata seperti ini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Bukankah pertanyaan ini yang muncul hari-hari ini ketika kita mengikut Tuhan? Aku sudah berbuat banyak buat Tuhan. Apa yang akan aku peroleh Tuhan? Pertanyaan Petrus saat itu sangat mewakili begitu banyak orang Kristen hari-hari ini. Saya sudah ikut Tuhan lama. Saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Saya sudah memberi Tuhan begitu banyak harta saya. Waktu saya sebagian besar saya berikan buat Tuhan. Apa yang akan aku peroleh? Coba Bapak Ibu koreksi, ingat-ingat, lihat hidup kita. Apakah pertanyaan Petrus ini mewakili kita? Ya. Nah, menjadi sebuah pertanyaan juga buat kita juga. Apakah kita ini terfokus pada upah atau tidak? Ya, ketika kita ikut Tuhan, fokus kita ini apa? Upahkah? Timbal balik dari Tuhankah? Atau benar-benar kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan? Ya. Nah, kita mau belajar dari perumpamaan tersebut tadi di Matius 20 ayat yang pertama sampai ke-16. Kita akan bagi menjadi dua. Antara mereka yang datang mempunyai kesepakatan dengan Tuhan, datang jam 6 pagi. Ini mewakili banyak orang Kristen yang hidup hari-hari ini. Mungkin juga termasuk saya. Mereka yang mempunyai kesepakatan, ya kan? Di ayat yang kedua nanti Bapak Ibu baca kembali, Matius 20 ayat yang kedua. Mereka yang datang jam 6 pagi, mereka mempunyai kesepakatan dengan upah sedinar sehari. Ya. Ini adalah orang Kristen yang ketika mengikut Tuhan itu terfokus dengan janji-janji Tuhan. Kalau ikut Tuhan, janjinya Tuhan itu kita akan diberkati. Berapa banyak, berapa sering. Mungkin orang dekat kita, bisa keluarga, saudara, orang tua, teman berkata seperti itu. Termasuk saya ketika awal-awal mengenal Tuhan. Banyak orang di sekitar saya dan bahkan saya sendiri keceplosan ngomong seperti itu kepada teman. Ikut Tuhan, Tuhan pasti berkati. Itu janjinya Tuhan kok. Tapi ketika semakin hari semakin saya mau belajar, saya memahami ketika saya mengikut Tuhan, fokusnya kepada janjinya Tuhan.
Coba berapa banyak orang yang akhirnya mereka mendapatkan bukan janji tapi kekecewaan. Ikut Tuhan. Wis ta, pekerjaanmu pasti diberkati Tuhan. Ikut Tuhan. Keluargamu tidak akan kekurangan. Ikut Tuhan. Wis ta, prestasimu akan Tuhan bawa terus naik. Karirmu akan naik. Ikut Tuhan, janji-janji Tuhan itu luar biasa buat kita kalau ikut Tuhan. Tentunya janji ini selalu diartikan sebuah berkat materi. Orang-orang yang mengikut Tuhan dengan kesepakatan seperti ini, yang dia pegang janji-janji Tuhan, itu adalah mereka yang menggambarkan Tuhan dengan pemahaman mereka sendiri. Mereka yang mendefinisikan janji-janji Tuhan itu dengan definisi mereka sendiri. Dan ketika itu mereka tidak pernah temui, ternyata pekerjaan mereka stuck di saat-saat seperti ini. Kerjaan mereka harus tutup. Mereka marah pada Tuhan. Ketika mereka dapati mereka dikeluarkan, di PHK dari pekerjaan mereka. Dan mereka berkata pada Tuhan, janjimu kan kamu bawa aku ini semakin hari semakin naik Tuhan. Kok hari ini aku di PHK? Bisa murtad. Kitakah orang-orang Kristen yang seperti itu, kita memegang kesepakatan ketika kita mengikut Tuhan? Mereka yang mempunyai motivasi ketika mengikut Tuhan, motivasinya bahwa kalau ikut Tuhan, mujizat Tuhan itu menjadi hak saya. Saya percaya mujizat Tuhan pasti akan terjadi dan akan terus terjadi. Mujizat Tuhan itu selalu akan ada. Tapi ketika mengikut Tuhan, hendaknya motivasi kita bukan untuk mendapatkan mujizat Tuhan. Hari-hari ini kita berharap mujizat Tuhan terjadi. Virus dihilangkan. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Faktanya berapa banyak orang yang kita kenal, saudara, teman, meninggal kok kena COVID. Apakah Tuhan tidak memberikan mujizat? Kalau fokus mengikut Tuhan adalah mujizat, Anda akan murtad. Anda akan marah sama Tuhan. Anda akan tidak bisa menerima. Tuhan itu berjanji kok buat mujizat. Buat adik saya, kakak saya, orang tua saya, suami saya, istri saya. Loh kok malah Tuhan biarkan dia meninggal. Mengikut Tuhan, berharap akan mujizat terjadi. Itu ada sebuah hal yang wajar. Tapi memaksakan menjadikan mujizat motivasi yang terutama ketika mengikut Tuhan. Anda itu seperti orang yang mempunyai kesepakatan sedinar sehari ketika melihat mereka yang bekerja cuma 1 jam mendapat sedinar, Anda menuntut lebih. Hati-hati menjadi orang Kristen yang mempunyai motivasi yang keliru ketika mengikut Tuhan. Bapak Ibu coba periksa. Tidak salah ikut Tuhan berharap janji Tuhan itu boleh terjadi dalam hidup kita. Tidak salah. Ikut Tuhan berharap mujizat Tuhan terjadi dalam keluargamu, dalam kesehatanmu, dalam kehidupan kita. Tidak salah. Berharap kepada Tuhan tidak pernah salah. Tapi menjadikan hal tersebut motivasi utama mengikut Tuhan, itu yang harus kita perbaiki. Itu yang harus kita ubah. Ya. Nah, golongan yang kedua adalah mereka yang masuk jam 9, jam 12, jam 3 dan jam 5. Dikatakan di situ mereka bekerja dan situan pemilik kebun anggur itu berkata, yang pantas akan aku berikan kepadamu. Tidak ada kesepakatan 1 dinar sehari. Pemilik kebun anggur cuma ngomong, yang pantas akan aku berikan kepadamu. Dan mereka bekerja. Mereka tanya, dapatkah aku nanti sedinar Tuhan? Ataukah kau akan memberikan aku per jamnya berapa?
Kalau aku kerja buat kau Tuhan, kira-kira apa ya Tuhan yang kamu berikan? Tidak ada. Yang pantas akan aku berikan dan mereka bekerja. Mereka adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang ikut Tuhan dengan segala kerelaan hatinya. Tidak terfokus pada upah sedinar sehari, setengah dinar per jam atau berapapun, tidak. Mereka adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, tidak mengharapkan apapun timbal balik yang Tuhan harus berikan dalam kehidupannya. Berapa banyak juga orang-orang yang kita kenal di sekeliling kita, mereka memberikan yang terbaik dari apa yang mereka punya untuk pekerjaan Tuhan. Mereka tidak berharap, mereka tidak pernah berhitung bahwa Tuhan akan kembalikan 30, 60, 100 kali lipat. Kalau Anda mempunyai pemahaman seperti itu, tentulah seperti saya pernah katakan, daftar orang terkaya di Indonesia, daftar orang terkaya di dunia, itu harus orang Kristen. Kenapa? Karena investasi terbesar di dunia adalah investasi yang dipahami oleh orang-orang Kristen yang keliru. Mereka menabur mendapatkan 100 kali lipat. Investasi apa yang mendapatkan return sebegitu besar? Enggak ada. Investasi real di dunia tidak ada returnnya 100 kali lipat Bapak Ibu. Berarti ketika Anda memasukkan uang 5.000 dalam kolektor, kalau itu 100 kali lipat jadi berapa? Tapi berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang ikut Tuhan. Mereka memberikan yang terbaik yang mereka punya. Materi, harta mereka. Mereka tidak pernah berhitung Tuhan pasti kembalikan. Dan faktanya ada yang memang Tuhan langsung kembalikan. Ada yang Tuhan rasanya tidak kembalikan. Tapi mereka tetap bersemangat, tetap menjadi berkat melalui apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Itu contoh orang-orang yang melakukan pekerjaannya sebagai pekerja di kebun anggur dengan kerelaan hati. Mereka yang bersedia memberikan sebagian besar waktunya untuk diberikan kepada Tuhan. Mereka yang benar-benar tidak punya hitungan matematika kepada Tuhan. Ini loh mereka yang bekerja dengan kerelaan hati, tanpa ada kesepakatan upah, tanpa mengharapkan Tuhan harus berikan saya ini, Tuhan harus berikan saya mujizat, Tuhan harus berikan janji-janji itu tergenapi dalam hidup saya. Semoga saya dan Bapak Ibu menjadi bagian orang-orang yang ketika mengikut Tuhan, kita mempunyai motivasi mengasihi Tuhan, kerelaan hati yang kita berikan. Ya. Seperti saya katakan tadi bahwa perumpamaan ini adalah jawaban dari pertanyaan Petrus. Tadi katakan, lalu Petrus coba dibuka kembali di Matius 19 ayat yang ke-27. Saya ulang, Matius 19 ayat yang 27 berkata seperti ini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Seberapa banyak yang sudah Tuhan kita berikan kepada Tuhan hari-hari ini? Materi kita, uang kita, tenaga kita. Apakah kita kembali, saya ulang, apakah kita ini punya pertanyaan yang sama yang seperti Petrus tanyakan? Ya. Dan kalau kita belajar lagi, lebih lagi, pertanyaan Petrus ini muncul bukan karena sebab, enggak ada sebabnya loh. Petrus tiba-tiba tanya, Tuhan aku sudah ninggalin semua, aku ikut kamu, aku dapat apa Tuhan? Ini bukan tiba-tiba muncul sendiri pertanyaan itu, bukan. Ini berurutan terus. Di ayat-ayat atasnya kita akan melihat perbincangan antara Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya. Ya,
Orang muda yang kaya ini berdialog dengan Yesus. Dan para muridnya pasti ada di sebelah mereka dan mendengarkan dialog antara anak muda yang kaya ini dan dengan Yesus sendiri. Orang muda ini berkata kepada Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal apa yang harus aku lakukan? Tuhan Yesus cuma ngomong, lakukan, hormati orang tuamu, ya kan? Jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini harta milik orang lain. Oh, yang luar biasa, orang muda ini berkata itu sudah aku lakukan. Bahkan di kitab yang lain Markus ngomong seperti ini, itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Dengan kata lain itu sudah lama aku lakukan. Bukankah kita juga sering berkata seperti itu? Aku sudah lama ikut Tuhan. Lah hidupku kok gini-gini tok. Aku sudah lama melayani Tuhan. Aku sudah banyak yang kuberikan kepada Tuhan. Kadang posisi kita ini seperti orang muda yang kaya yang tanya kepada Tuhan. Apa yang kurang? Hati kita, motivasi hati kita ikut Tuhan. Orang muda ini melakukan segala sesuatu yang dia lakukan itu agar semua yang dia lakukan itu semua yang bisa dilihat manusia. Hormati orang tua, tidak berzina, tidak mencuri, tidak menjadi saksi dusta, tidak berbohong. Apa yang semua dilakukan itu bukan untuk agar Tuhan senang melihat kita, bukan, tapi agar manusia senang melihat kita. Motivasi hatinya bukan karena Tuhan supaya senang, tapi supaya manusia memberikan pujian buat dia. Coba Bapak Ibu, sudah lamakah ikut Tuhan? Apakah kita ini ikut Tuhan supaya orang-orang di sekitar kita, gembala, pekerja, jemaat, agar memuji, wah luar biasa. Kalau memberi luar biasa, kalau melayani wah dahsyat, enggak hitung-hitungan. Apa yang dilakukan pemuda yang tanya pada Tuhan ini adalah tradisi yang memang sudah diturunkan turun-temurun dari orang tuanya. Ini tradisi Yahudi yang memang ini sebenarnya sebuah hukum yang akhirnya menjadi sebuah tradisi dalam kehidupan orang Yahudi zaman itu. Apakah kita mengikut Tuhan itu karena Anda memang dilahirkan dalam sebuah keluarga Kristen. Dan akhirnya mengharuskan Anda tiap minggu ya ke gereja. Dan kalau ke gereja pastikan harus membawa kolekte. Biar enggak malu kalau waktunya persembahan Anda harus memberi. Apakah Anda hari ini ikut Tuhan itu karena tradisi, karena memang Anda dilahirkan di keluarga Kristen? Cobalah kita mau periksa hari-hari ini. Apa yang dilakukan pemuda ini mewakili orang-orang yang mempunyai kesepakatan dengan pemilik kebun anggur. Sedinar sehari. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen terjebak pada posisi ini. Coba kita sama-sama pagi hari ini menghadapi hari-hari yang mungkin secara manusia membuat kita takut, kecewa, marah sama Tuhan. Takut dengan situasi, kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, yang pertama harus kita pahami bahwa ketika kita mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah anugerah. Tidak semua orang yang kita kenal itu dipanggil sebagai pekerja di kebun anggur. Kita dipanggil, kita memperoleh anugerah itu. Pahami dulu Bapak Ibu, mengenal, mengikut Tuhan, menerima Tuhan adalah sebuah anugerah. Ya. Nah, anugerah keselamatan itu bukan sesuatu
yang kita miliki untuk menjadi bekal untuk kita menuntut Tuhan melakukan apa yang kita ingini. Bukan, tapi sebaliknya, anugerah keselamatan adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Ketika kita menerima anugerah keselamatan itu, yang kedua, kita harus mengerjakannya. Rasul Paulus berkata, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatan itu dengan penuh hormat kepada Tuhan. Bukan dengan segala tuntutan kepada Tuhan. Nah, akibatnya ketika kita memahami ini, menghadapi keadaan yang hari-hari ini boleh terjadi dalam hidup kita, kita akan terhindar dari rasa takut mungkin manusiawi, tapi kecewa kepada Tuhan tidak akan terjadi dalam hidup kita. Marah kepada Tuhan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita memahami, kita dipanggil sebagai pekerja di kebun anggur Tuhan, itu adalah sebuah anugerah. Itu sebuah keistimewaan. Masih banyak orang-orang di luar sana yang belum dipanggil Tuhan sebagai pekerja dalam kebun anggurnya. Bagaimana kita melihat di luar sana masih banyak orang-orang yang belum menerima anugerah keselamatan itu. Mari Bapak Ibu, kita kerjakan anugerah keselamatan itu tanpa memiliki motivasi yang keliru. Tanpa melihat ada janji Tuhan yang akan tergenapi, mujizat Tuhan yang akan terjadi. Tidak. Hari ini Bapak Ibu, ketika kita memahami posisi kita sebagai pekerja yang melakukan segala sesuatu kewajiban karena kerelaan hati, maka kita akan mempunyai respon yang berbeda dalam menghadapi situasi keadaan hari-hari ini. Situasi di luar sana boleh semakin hari membuat banyak orang takut, membuat banyak orang marah kepada Tuhan, mempertanyakan Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Tapi hal itu kiranya tidak terjadi buat kita yang memahami bahwa kita memperoleh anugerah keselamatan itu adalah sebuah keistimewaan buat kita. Dan mengikut Tuhan, mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sebuah keistimewaan, hak. Bukan hak untuk menuntut apa yang Tuhan harus kerjakan buat kita. Demikian firman Tuhan, kiranya firman ini boleh semakin hari membuat kita semakin memahami keberadaan kita dalam hidup ini, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Semakin hari kehidupan kita ini semakin diserupakan dengan Tuhan sendiri. Semakin hari kita semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Baik Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan dan berkat buat Bapak Ibu semua. Saya akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh sama-sama kami pelajari pada pagi hari ini. Tuhan, adalah sebuah keistimewaan, sebuah anugerah ketika Tuhan izinkan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi pekerja di kebun anggur-Mu, menjadi orang yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah sebuah anugerah keistimewaan buat kami. Biar kami memahami ini dengan sepenuh hati. Dan ketika kami paham, kami akan mengerjakan anugerah ini dengan penuh hormat kepada Tuhan, dengan penuh kerelaan hati kepada Tuhan. Sehingga ketika janji-janji Tuhan, sehingga ketika mujizat-mujizat Tuhan yang dinantikan banyak orang itu terjadi atau tidak dalam kehidupan kami, kami tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh kerelaan hati. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sudah memberikan anugerah itu, dan biarlah Tuhan anugerah itu yang menguatkan kami semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin kuat berdiri tegak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan jemaat-Mu GAB Miracle Center dimanapun mereka berada pada hari-hari ini Tuhan, dalam segala pergumulan mereka Tuhan.
mereka bergumul tentang ekonomi, kiranya Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan mampu, Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang sebelumnya tidak ada. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan sanggup bukakan pintu-pintu buat mereka Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, kalau kau berkehendak, kiranya Tuhan sembuhkan setiap mereka Tuhan. Mereka yang perlu damai sejahtera yang dari Tuhan, biarlah ketakutan, biarlah kekhawatiran itu Tuhan angkat. Sehingga damai sejahtera Tuhan itu mereka boleh rasakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga membawa bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Anugerahkan keamanan, ketentraman, kedamaian atas bangsa kami. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan lalukan Tuhan pandemi ini Tuhan. Belas kasihan Tuhan kami mohon turun atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Berkati gerejamu Tuhan di tempat ini, GAB Miracle Center. Gembala sidang kami Bapak Teguh. Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan berikan kekuatan dalam pelayanan di tempat ini. Setiap pekerja, setiap pelayan Tuhan, setiap full timer, Tuhan berkati dalam setiap apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka Tuhan berkati. Setiap jemaat Tuhan kiranya senantiasa ada dalam pemeliharaan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah ini Tuhan, kami mau angkat tangan kami mau terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang memberkati apapun yang kami lakukan, kerjakan. Baik itu studi, sekolah anak-anak kami, usaha pekerjaan kami, keluarga, rumah tangga kami, dan apapun yang kami lakukan, kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus semuanya menjadikan berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.